Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Wasadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Barakah beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya. Segenap hadirin rahimakumullah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menaikkan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Masih banyak saudara kita yang belum sempat melangkahkan kakinya menuju masjid. Badannya sehat walafiat, mampu beraktivitas apapun, bahkan mengangkat yang berat mampu saudara, tetapi mengangkat dua belah tangan menghadap Allah, membawa kalimat Allahu Akbar, berat rasanya. Maka ini kita bisa hadir adalah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam baginda Nabi Agung, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah, batilkal ayyam dawiluha bainan nas. Tanpa kita rasakan berputarnya waktu di antara manusia, Ramadan saat ini sudah lewat pertengahan. Betul? Tanpa terasa, Masya Allah. Ini hari kita puasa adalah hari yang ke-16. Nanti malam di mana-mana kaum muslimin banyak memperingati Nuzulul Qur'an. Ya. Jadi kurang lebih beberapa hari ke depan, 2 minggu lagi ke depan, Ramadan akan meninggalkan kita. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lam tamannau sannatan kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu dengan isi Ramadan, dengan isi kandungan Ramadan, ada apa di dalam Ramadan, lalu tamannau sannatan kulluha Ramadan, pasti umatku akan berharap setahun penuh dengan Ramadan. Masya Allah. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya umat tahu isi kandungan Ramadan, pasti beliau atau dia umat Nabi Muhammad bakal berharap
bahwa setahun penuh dengan Ramadan. Subhanallah. Saat ini Ramadan sudah lewat pertengahan, maka mari kita introspeksi diri kita, muhasabah terhadap diri kita, sejauh manakah kita dalam rangka meraih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena muhasabah adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok maknanya yang lebih jauh adalah hari akhirat kita. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan. Maka karena itu mari kita senantiasa banyak muhasabah dan kembali introspeksi diri kita. Bila diri kita banyak terdapat kesalahan, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersungguh-sungguh dalam ketaatan sebagai persiapan menuju kehidupan yang terbaik kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal aziju man atba'a nafsahu hawaha fatamanna 'ala Allah jalla. Orang-orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang senantiasa introspeksi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah, orang yang bodoh ialah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam penjelasan yang lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinu anfusakum qabla an tujanu fa innahu aqwalu alaikum bil hisabi boda. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ditimbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Hal itu akan lebih memudahkan hisab kalian kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nu'aim Asbahani Hilya Al-Waliyah, halaman 25. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau Ramadan saat ini sudah di pertengahan, lalu mari kita introspeksi diri kita, sejauh manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini dikatakan adalah syahrul rahmat, bulannya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus samaa'i wa ghulqat abwab jahannam wa sulsilatis sayatin." Apabila masuk kepada bulan suci Ramadan, maka dibuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit seluruhnya. Maka bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, bagi kita adalah suatu momentum untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Padahal ini bulan adalah momentum Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpah ruangkan rahmatnya terhadap umat yang mau meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga dikatakan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum untuk kita meraih maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak satupun manusia yang tidak pernah luput daripada dosa dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Abdul Rasid sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam sebuah hadis Rasul sampaikan kullu bani Adam khata. Aina khairul wata tawabun. Setiap anak turunan Adam adalah tukang lupa, tukang salah, tukang dosa. Aina khairul wata tawabun. Sebaik-baik tukang salah dosa ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan momentum itu bertobat? Setelah kita berbuat dosa, menyadari kita pernah berbuat dosa, menyadari kita sering berbuat dosa, saudara. Betul. Yang berilmu sekalipun kadang-kadang tertipu dengan nafsu ilmiahnya, merasa paling hebat, merasa paling pintar, yang lain salah, saudara. Allahu Akbar, ini dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum kita, mari selama masih hidup adalah kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, baik batiniahnya atau zahiriyahnya senantiasa dibersihkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik sekalian orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam pelaksanaan taubat ada syarat yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menyadari, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, kita menyesal mengambil hak orang lain, apalagi sampai korupsi, na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi pernah berbohong, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita menyesal berbuat bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat tobat adalah ijlabid dzunub, tinggalkan semua perbuatan dosa. Jangan kita mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi di masjid, rasa-rasanya seperti orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar dari masjid kita mulai berbuat dosa lagi. Padahal jelas syarat tobat yang kedua adalah ijlabid dzunub, tinggalkan semua perbuatan dosa. Syarat tobat yang ketiga adalah beriktikad tidak akan kembali lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tobatnya syaratnya dipenuhi tiga-tiganya, maka insya Allah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyampaikan sebesar apapun dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau meraihnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimahullah. Maka karena itu bulan Ramadan dikatakan syahrul maghfirah, bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Dengan puasa di siang hari atau menghidup-hidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan, ini akan meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan dasar iman penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kembali ya, tidak ada manusia yang tidak pernah luput daripada dosa dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, puasa kita yang kita lakukan apakah sanggup untuk menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Insya Allah. Tentu puasa yang terjaga bukan hanya sekedar menahan makan, menahan haus, menahan lapar, tetapi lebih kepada menahan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Karena itulah puasa yang sesungguhnya. Di dalam definisi puasa, yang pertama adalah lugat, yang pertama adalah hukmuhu. Ada beberapa definisi puasa itu. Yang pertama adalah hukmuhu, yang kedua adalah aksamuhu, yang ketiga adalah darajatuhu, yang keempat adalah muridatuhu. Hukmuhu artinya hukumnya puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Berdasarkan ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala, jelas puasa di dalam bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib, ya. Wajibnya adalah wajib syar'i, wajib menurut hukum syara. Kecuali kepada orang-orang yang dibenarkan oleh syar'i boleh meninggalkan puasa. Di antaranya adalah orang yang tidak mampu, orang yang sedang sakit, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak wajib. Atau orang yang belum baik, atau orang yang tidak punya akal sehat, ini tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Atau orang yang sedang musafir tidak wajib melaksanakan puasa. Atau orang yang punya hadas besar, sedang menstruasi, wiladah atau nifas, tidak wajib melaksanakan puasa, tetapi wajib mengkodoknya setelah keluar daripada Ramadan nanti. Yang pertama, definisi puasa adalah hukumnya puasa. Yang dimaksud puasa di dalam bulan suci Ramadan, hukumnya adalah wajib. Wajibnya adalah wajib syar'i, wajib menurut hukum syara. Sedangkan definisi wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala apabila kita mau mengerjakan puasa, dan jadi dosa, jadi siksa bagi kita yang meninggalkan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah aksamuhu. Aksamuhu artinya pembagian puasa. Puasa terbagi. Yang pertama adalah lugat, yang kedua adalah syar'an. Lugat artinya peribahasa. Secara peribahasa bahwa puasa itu ulama menjelaskan al-imsaku, hanya menahan saja. Tidak makan, tidak minum, puasa namanya. Betul? Ini secara peribahasa, secara lugas. Yang kedua adalah syar'an, artinya menurut hukum syara. Bagaimana puasa menurut hukum syara? Di dalam kitab Fathul Mu'in ulama menjelaskan al-imsaku anil muftirati bisyurutil atiyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan terhadap puasa kita, menahan diri dari yang membatalkan terhadap pahala puasa kita, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan segala syarat yang telah ditentukan di dalamnya. Itu namanya puasa. Maka karena itu di dalam puasa bukan hanya sekedar ada yang membatalkan terhadap puasa kita, tetapi juga ada yang membatalkan terhadap pahala puasa kita. Kalau yang membatalkan puasa kita, jelas kita mungkin paham semuanya, sehingga kita bisa menahannya. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, muntah secara sengaja, batal puasanya, maka pahala puasanya jelas batal.
walaupun boleh dipotong setelah keluar daripada Ramadan nanti, tapi pahalanya beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan ini. Tetapi yang membatalkan terhadap pahala puasa kita yang kadang-kadang kita tidak mampu menjaganya. Dan inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Amin syaimin laisa lahu bin siyamin ilal ju'i wal atas. Banyak daripada umatku melaksanakan puasa, tapi dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Rugi apa rugi, Pak? Rugi 2 kali, udah lapar-lapar tidak dapat apa. Masya Allah. Maka itu tentu yang akan meraih ampunan dari puasa kita adalah puasa yang terjaga dari yang membatalkan terhadap puasa kita, dan juga terjaga dari yang membatalkan terhadap pahala-pahala puasa kita. Yang pertama yang membatalkan terhadap pahala puasa kita adalah al-qadam. Yang kedua adalah al-ghibah. Yang ketiga adalah an-namimah. Yang keempat adalah qiyamul qamus. Yang kelima adalah wanadharu bisahawat. Kurang lebih ada itu. Yang pertama adalah al-qadam. Ada berapa, Pak? Kadam. Yang pertama, kadam itu berkata dusta alias tukang bohong, bohongin orang. Ya, Masya Allah. Pernah bohong lagi puasa, batal pahala puasanya. Masya Allah, rugi. Jangan dianggap enteng. Yang kadang-kadang kita anggap enteng, mudah bisa kita berkata bohong. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah ghibah. Pernah ghibah? Sering amit-amit bapak-bapak ghibah. Bapak-bapak menubi itu namanya. Di dalam sebuah hadis yang lain Rasul sampaikan al-ghibah wal fitnah tujibul hasanah. Ghibah dan fitnah itu tujibul hasanah, menghapuskan kebaikan yang ada pada diri kita. Kita pernah berbuat baik lantaran ghibah, kebaikan itu hilang. Allahu Akbar. Kembali jangan anggap enteng. Yang kadang-kadang kita juga gampang gitu. Al-ghibah wal fitnah tujibul hasanah. Alhamdulillah, semua. Yang ketiga yang menghapuskan pahala puasa kita adalah an-namimah. Namimah itu adalah ngadu domba atau tukang kompor, ya. Sono komporin, sini komporin, akhirnya si orang masih ini ribut, berantem, ya. Alhamdulillah. Kalau bahasa sekarang itu provokator, ya. Ada provokator. Ada di sini. Mana orangnya? Lagi tidur nggak bisa provokator. Nah, an-namimah ini adalah menghapuskan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah menghapus bisahawat, memandang dengan pandangan nafsu syahwat. Ini kadang-kadang mata kita bisa kita jaga. Pandangan kita di dalam Ramadan ini harus kita jaga. Ketika memandang dengan pandangan nafsu syahwat, maka pahala puasanya batal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga laki-laki tahu. Normal, Pak. Maka
maghfirah, maka sempurnakan puasa kita, jaga daripada yang membatalkan terhadap puasa kita, jaga daripada yang membatalkan terhadap pahala puasa kita. Insya Allah puasa kita akan meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puasa juga dikatakan adalah hukum minan nar, ya. Karena di akhir Ramadan semuanya dibersihkan. Kharaja min dzunubika kal yaum waladatuhu, keluar daripada Ramadan itu maka keluarlah seluruh dosa-dosanya. Kal yaum waladatuhu, laksana seperti bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya, bersih tanpa dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan Idul Fitri, dan di situ ada sebuah kewajiban yang harus kita keluarkan adalah zakat fitrah untuk mensucikan diri kita kembali kepada fitrahnya manusia, yang hakikatnya manusia lahir kepada alam dunia ini dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak manusia yang lahir kepada alam dunia ini dalam keadaan fitrah. Bulan Ramadan juga dikatakan adalah Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nanti malam di mana-mana pada malam 17 banyak memperingati Nuzulul Quran. Sampai malam yang ke-16 kita di dalam bulan suci Ramadan meningkatkan membaca Al-Qur'an, betul? Sudah hatam berapa kali? Alhamdulillah. Berbicara Al-Quran ini adalah satu pedoman kehidupan kita, dan wajib kita mengikuti Al-Quranul karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Arabtufikum bi amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya selamat di dunia wal dunya wal akhirah. Ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selamat di dunia wal dunya wal akhirah. Maka karena itu, apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari dalam momentum Ramadan ini kita kembali introspeksi diri kita. Kurang lebih ke depan 2 pekan ke depan masih ada bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kelak dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekelumit yang bisa saya sampaikan sekedar hausnya kultum ya Pak. Soalnya kata MC kultum dari kata Pak. Kultum itu apa? 7 menit. Mulia terserah antum. Maunya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak yang telah dibacakan oleh Bapak Sasadosi dari kemampuannya mengenai selalu mengenai taubat dan hal-hal yang lain yang harus kita sama-sama jaga agar seluruh kita yang sudah Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya nilai sholat kita ini bukan untuk dibaca oleh hambanya, tapi langsung tertinggal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menilai ibadah kita, puasa kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu kita ibadah kita yang lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini diterima dan dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Sebagaimana yang saya informasikan, Bapak dan Ibu-ibu yang ada di belakang, bahwa
mulai hari ini, hari Minggu, setiap minggu subuh berkah masjid menyediakan beras dan untuk diambil oleh jamaah sekalian. Pada sekalian silakan mengambilnya. Untuk itu silakan Pak Wali untuk mempersiapkan beras yang mungkin saja jamaah sekalian untuk dibawa pulang sebagai oleh kepada keluarga kita yang berada di luar. Oleh sebab itu juga kami minta pada jamaah sekalian, insya Allah kalau program ini berlanjut, tentunya kami juga mengharapkan dari jamaah sekalian, kami buka donasi beras kepada jamaah sekalian dari mulai hari Senin, hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, dan hari Minggu kemudian pada sholat subuh kita kumpulkan lagi di sini dan semuanya jamaah boleh mengambilnya tanpa terkecuali. Siapapun boleh mengambilnya beras yang ada di Masalah Barokah. Kemudian lagi berpulang kepada kita, kalau kita sebenarnya merasa mampu, berikanlah kepada saudara-saudara kita di wilayah. Ajak saudara-saudara kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah agar kemakmuran di lingkungan kita ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu bisa sama-sama mulai daripada Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kami bisa donasi untuk beras di Masalah Barokah dan sekaligus donasi yatim dan piatu yang ada di Masalah Barokah. Semoga kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi rencana kita bersama. Semoga masjid yang kita dulu bersama ini menjadikan masjid yang barokah yang bisa mengambil umatnya ke masyarakat umat mereka sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah sekalian. Habis sedikit lagi. Pada keluar ya ada cawang lah. Orang tuanya hadir bocah pukulnya. Kamu talim. Neng. Udah. Besok masih jual ini ya. Kalau puasa ini. Sudah habis. Bukan miliknya sampai. Enggak tahu.